hari ini hari yang penting bagi kita. Saya bisa hadir di antara rangkaian kegiatan yang kebetulan memang sudah saya agenda untuk bisa hadir. Kita ini sudah kagum atau sudah memang niat memilih satu profesi yang disebut dengan guru, dan kita sudah niat untuk berkhidmat di dunia pendidikan. Jadi kira-kira ada yang terpaksa atau kagum atau hanya mengajar. Saya dulu pernah jadi guru di MTS Negeri Madinah, waktu itu disebut dengan MTS Geblok. Dulu itu tidak keren sama sekali. Ya memang belum keren waktu itu. Dan dalam perjalanannya tidak hanya jadi guru, saya dulu pegawai ya, dulu pegawai kan enggak sih. Jadi teku lah kira-kira begitu. Saya tamatan SMA langsung bekerja di situ. Teku itu paling susah sama guru. Sering dimarahi oleh gurunya. Apalagi kalau sampai nutup belnya itu, kalau pakai bel itu terlambat, karena pekerjaan saya di situ nutup bel sama ngantar surat dari satu madrasah ke madrasah yang lain, salah satu KKR dari Nadintar. Nutup belnya 5 menit saja terlambat, gurunya langsung keluar dari ruangan. Gila, siapa janjinya sih bukan nutup bel, terus mangsanya istirahat kok orang istirahat. Karena saya yakin memang guru ini paling sukanya adalah selesai mengajar. Kalau segera selesai mengajar maka semakin baik. Maka ada guru yang punya prinsip tapi tidak di sini, orang bisa mengajar sih penting bisa baik. Ada nggak di sini? Langsung orang pasti tidak ada kan gitu ya. Karena yang dari kepalanya, kalau nggak ada kepala dari aja. Takut semua sama kepala. Jadi perjalanan waktu menjadi guru, kemudian ternyata menjadi guru itu melelahkan. Maka saya ingin saja ternyata lebih melelahkan. Jadi kehidupan kita itu, kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, itu ya memang lelah. Lelah dalam arti tanda petik. Justru dari lelahnya itulah kita banyak menuai banyak kebaikan, dan dari kebaikan itulah kita dapat, insya Allah mendapat banyak pahala. Kata Ibu Kepala Madrasah tadi bahwa kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menunaikan kebaikan. Bagi seorang guru, dan kita sudah memilih dunia pendidikan kita ini, maka harus kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para guru, apalagi di dunia sekarang ini, dunia yang sudah tidak lagi bisa dibatasi oleh yang namanya tempat dan waktu. Kalau dunia dulu ini yang namanya orang dikeroyok di tempat saya berada, atau di Cilacap di mana saya berkantor, itu tidak akan bisa menyaksikan keadaan di MTS Al-Bayan yang menjauh dari tempat saya. Tetapi sekarang hampir kegiatan-kegiatan MTS Al-Bayan saya bisa menyaksikannya walaupun saya sambil tiduran di rumah. Begitu juga saya kira Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan apa saja, fenomena apa saja yang berkembang di negeri kita, bahkan di belahan dunia ini, tanpa harus kemana-mana.
maka sudah tidak ada batasan tempat dan apalagi juga batasan waktu. Kita sudah hidup seperti dalam satu kampung saja, yakni kampung globalisasi. Kampung di mana kehidupan kita sudah menyatu dalam satu kesatuan yang bisa kita bersama-sama membangun interaksi sosial, bahkan saling menyapa, saling berkomunikasi, bahkan kita saling bertukar ide, bahkan kita saling bertransaksi. Sekalipun itu bentuknya barang, juga bisa kita transaksikan. Dan serba online kita itu. Ini tentu banyak sekali bagi dunia pendidikan, apalagi Bapak Ibu sekalian yang sudah memilih dunia menjadi guru ini, harus kita tekuni, dan guru sudah menjadi pilihan hidup kita. Ngomong pakai masker susah. Pegah tambah. Ini kan jaraknya jauh, apalagi pakai kaca kan. Ini kalau kita nanti ada yang bapak memang kalau semarang kok pidatonya nggak pakai masker kan gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk itu maka pilihan yang sudah menjadi profesi kita ini harus kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Apalagi menjadi guru madrasah. Kalau dulu ini menjadi guru madrasah itu malu. Ini kan Tampundi yang bertemu atas guru Tampundi lah pokoknya guru Tampundi. Tidak bisa menyebut dengan jelas menjadi guru madrasah. Orang walaupun tidak menyebut dengan jelas, orang sudah bisa menebak dengan jelas bahwa itu guru madrasah. Karena apa? Dilihat dari performanya, tampil sudah jelas. Kalau kamu pakai kopiahnya warnanya hitam berubah jadi coklat. Nah, kan itu dulu pakai baju PSH atas bawah tidak sama. Itu pahamnya. Kadang-kadang belum digosok masih keriting. Sepatunya sepatu yang tidak pernah disemir. Toh kalau pakai kaos kakinya sudah berlubang-lubang. Nah, sepeda lagi. Nah, banyak orang menyebutnya sepeda ontak. Ini adalah fenomena masa lalu yang sehingga kendati pun orang tidak mau menyebutnya profesinya, tapi orang sudah bisa menjustifikasi itulah performa guru madrasah. Tapi sekarang tidak ada itu. Apalagi di MTS Al-Bayar sudah tampilannya sudah semakin keren, kepala kemenangnya saja kalah kan gitu. Saya bangga itu, memang harus begitu. Karena performa ini penting. Maka ada pepatah jatining diri, sokoladi jatining sat, rogo soko busor. Orang ingin dihargai, memang penghargaan bagi kita bukan penghargaan atas pribadi kita, tetapi penghargaan kolektivitas atas profesi kita sekaligus membawa lembaga. Ini maka sering saya sebutkan di beberapa kesempatan dimanapun, ayo kita jadi guru madrasah, harus punya keberanian. Jangan menjadi guru madrasah itu selalu minder, berada di belakang. Kita harus terdepan sebagaimana visi yang dibangun oleh MTS Al-Bayar menjadi madrasah yang terdepan. Untuk menjadi madrasah yang terdepan itu kuncinya
Yang pertama adalah keberanian untuk mampu berkompetisi dengan yang lain. Berkompetisi ini penting, karena sekarang memang eranya era kompetisi. Tetapi kompetisi itu tidak sekedar kompetisi. Mana mungkin akan menang dalam kompetisi kalau tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan profesional untuk bekerja sesuai dengan profesi kita. Maka kalau kita menjadi seorang guru, tentu guru yang mampu menghadirkan diri kita secara profesional di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan berat itu. Pemerintah berkepentingan untuk yang mengadakan kegiatan pendidikan profesi guru. Sehingga dengan pendidikan profesi guru, guru ini semakin punya kompetensi, baik kompetensi pedagogik, kompetensi akademis, kompetensi profesional, dan kompetensi apa satunya lagi? Sosial. Itu kan kompetensi dari guru. Ini tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan, perlu proses. Nah, dulu kita pernah proses untuk menjadi guru profesional cukup diukur dengan yang namanya portofolio. Singkat Pak, mungkin Pak Jamil termasuk bukan? Termasuk. Portofolio mengumpulkan dokumen, ditumpuk, dinilai. Jadilah dia guru profesional. Ini zaman dulu, era dulu, dievaluasi oleh pemerintah, ternyata banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari-cari dokumen. Saya pernah ingat dulu ada seorang guru perempuan, karena salah satu nilainya adalah nilai sosial, maka dia mengumpulkan dokumen adalah ceramah. Yang dia kumpulkan adalah khotbah Jumat. Saya cek, khotbah Jumat, apakah ini kan biasa khotbah Jumat? Oh, orang keliru. Mungkin punya suaminya kata nggak diteliti, iki dikumpulkan saja. Karena ada seorang guru yang di BAP dipindah-pindah juga karena mengumpulkan dokumen tidak resmi, palsu, punya orang lain, piagamnya diganti dengan namanya dia sendiri. Akhirnya dievaluasi, kalau model begini bagaimana akan jadi guru profesional. Tapi bukan Pak Jamil, tentunya begitu ya, itu orang lain. Maka dievaluasi, kemudian ada PLPG, kemudian ada PPG. Harapannya semua guru melakukan itu sehingga akan bisa melahirkan guru-guru profesional. Tentu ini akan berkembang dan berubah, karena PLPG zaman dulu berbeda persoalannya dengan zaman sekarang. Sekarang sudah zamannya era yang disebut dengan era IT. Tahu nggak Pak Jamil? Informasi teknologi, bukan IT itu memang tobrone ya. Informasi teknologi. Sekarang sudah zamannya, dan itu sudah dipertontonkan oleh MTSL Bayan melalui berbagai medsosnya. Luar biasa. Ini penting. Ini juga penting, Bapak Ibu sekalian. Karena bagian dari apa yang kita lakukan melalui media sosial pasti adalah bagian dari cerita-cerita baik kita tentang madrasah kita kepada orang lain. Kita memang hari-harinya, waktu-waktu kita sekarang ini
harus kita manfaatkan untuk banyak cerita tentang kebaikan kepada orang lain. Baik gurunya. Maka sesungguhnya hari-hari kita adalah hari-hari tanpa kita berhenti untuk bermedia sosial untuk menebarkan kebaikan. Jangan sampai yang menceritakan orang lain tentang kita akan keburukan kita. Justru yang harus kita mulai adalah kita harus banyak-banyak bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita sebagai bagian dakwah kita kepada orang lain sebelum orang lain bercerita tentang hal yang tidak baik tentang kita. Untuk itu saya merasa senang, merasa bangga atas konten-konten yang dikembangkan dengan berbagai media, apalagi dengan berbagai tema yang diangkat oleh MTS El-Bayan ini. Perkembangan Madrasah Sania El-Bayan ini tentu sangat bergantung oleh semua pihak, baik oleh gurunya yang punya profesionalitas untuk bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau dulu masih ada guru matematika yang mengajar Fakultas Syariah IAIN, sekarang masih ada nggak sih? Tidak ada, nggak ada ya. Saya pernah datang monitoring di sebuah madrasah, saya tanya, guru apa? Pak, guru matematika, alumni mana? Alumni MTS, alumni IAIN, fakultasnya Pak Syariah. Ngajar apa? Matematika. Saya nggak ngajar apa? Matematika. Kok bisa? Fakultas Syariah ngajar matematika, yang diajarin apa? Yang matematika Pak. Katanya matematika syariah. Matematika syariah. Sekarang sedang zamannya zaman bank syariah. Ada lagi hotel syariah. Pijit syariah ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada kemudian guru mata pelajaran matematika syariah. Alibi saja saya bilang. Yang paling terakhir, ada banyak acara. Tentu saya, harapan saya ke depan terhadap profesi kita yang sudah memilih menjadi guru ini tidak hanya pilihan kita, tetapi ini menjadi kebanggaan kita. Kita tuh harus bangga menjadi guru madrasah. Kita itu harus bangga menjadi guru madrasah. Guru madrasah ini adalah kebanggaan kita. Jangan sampai membangga-banggakan orang lain. Kebanggaan kita harus kita wujudkan dalam kerja dan karya nyata kita sebagai guru, dengan banyak inovasi-inovasi yang kita lahirkan. Nah, ini berat ini. Maka konsepnya sekarang adalah tidak lain dan tidak bukan adalah mengembangkan semangat berliterasi. Maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilal lahdi. Semangat. Kita mau ya. Kita banyak menuntut ilmu sekarang dari banyak cara, banyak kesempatan. Kecuali ilmu agama harus punya guru yang bersyarat jelas. Dunia ini begitu. Kebanggaan kita. Yang selanjutnya, profesi kita sebagai guru madrasah juga adalah kehormatan kita. Jadi kebanggaan kita, profesi pilihan kita, kemudian menjadi kebanggaan kita, sekaligus kemudian menjadi kehormatan kita. Tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah menjadi guru madrasah.
apalagi Madrasah Al-Bayan, sekaligus di dalamnya adalah punya sejarah panjang yang dibangun oleh para masyayikh kita, khususnya Simbah Romo Kiai Haji Nasmuddin. Sekaligus kita tabarukkan dengan beliau para masyayikh di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kita mendapat kehormatan sesungguhnya untuk menjadi guru ini, apalagi guru madrasah, apalagi guru di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan. Sekarang orang nyari untuk menjadi guru di sebuah madrasah sangat sulit. Lulusan perguruan tinggi terus mengalir, jumlahnya banyak, tetapi madrasah-madrasah kita terbatas. Maka saat kita sudah berada di sini, maka Allah telah memberikan penghormatan kepada kita untuk mendapatkan profesi menjadi seorang guru madrasah. Di mana guru madrasah itu tentu berbeda dengan guru-guru yang lain. Guru madrasah itu memiliki nuansa, tidak hanya nuansa duniawiyah saja, tetapi yang lebih penting adalah nuansa ukhrawiyah, nuansa keakhiratan saja. Keakhiratan juga dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu doa kita. Jadi hari-hari kita itu hari-hari penuh ibadah. Mulai kita berangkat, kita ke madrasah, sampai kita pulang lagi dari madrasah, hari-hari kita itu adalah hari-hari untuk beribadah. Karena ini sudah menjadi kehormatan kita, maka ayo jaga kehormatan sebagai guru madrasah. Jangan sampai tercoreng oleh nuansa-nuansa yang lain, atau kalaupun ada guru kita yang karena khilaf atau lalai, karena ini adalah kehormatan kita, maka kita ingatkan agar kita itu kembali berada dalam sebuah kehormatan bersama, yaitu guru madrasah yang kita cintai dan kita banggakan. Jadi guru madrasah adalah kehormatan kita, apalagi di MTS Al-Bayan ini penuh dengan tabarukan dengan para masyayikh yang saatnya kelak kita akan mengibarkan bendera guru madrasah bersama para pendiri, muassis pesantren, muassis MTS MA Al-Hidayah ini masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Harapan kita, jangan lupa Pak Kepala Kemenaknya juga diajak. Insya Allah jangan lupakan itu ya. Karena wajah-wajah surga yang masuk surga itu nanti para guru dulu. Oh izin waktu aja belakangan. Apalagi kepala madrasahnya kan. Iya, guru itu kan ujung tombak dalam banyak sing arep dumeh si dewek ya. Guru dan siswanya, apalagi orang tua. Ya Allah, nanti gurunya suruh masuk surga sama malaikat. Guru-guru MTS Al-Bayan ayo masuk surga. Gurunya bilang, jangan saya dulu. Loh kenapa? Saya jadi guru kan ada yang kasih tugas saya. Kalau nggak ada yang ngasih tugas saya nggak bisa jadi guru. Siapa ngasih tugas? Ibu kepala. Kan gitu ya? Ibu kepalanya dulu, kan gitu ya? Nah itu kepalanya itu pantas. Kepala masuk surga kan gitu. Saya masuk surga kan juga jadi kepala. Ada yang memimpin saya. Kepala
begitulah dialog kita. Kepala Kemendak dulu, kira-kira gitulah. Jadi kita bersama-sama. Allahumma amin. Agak berurutan. Setelah tadi profesi kita adalah kehormatan kita adalah profesi kita, guru ini harus menjadi seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita itu adalah guru. Tidak hanya saat kita mengajar di kelas, tetapi dimanapun pula kita itu adalah guru. Guru ini tidak dibatasi oleh dinding-dinding kelas. Guru tidak dibatasi oleh waktu siang atau malam hari, tapi seluruh kehidupan kita adalah guru. Ini yang paling berat untuk kita lakukan. Kalau kehidupan kita dari waktu ke waktu tidak dibatasi oleh dinding-dinding tembok ini menjadi guru, maka kita akan menjadi pelayan yang baik buat anak kita. Jangan ditanya gurunya besok saja saat jam dinas, besok saja saat masuk di kelas. Anak kita butuh waktu itu untuk dijawab konsultasi kepada gurunya. Gurunya menjawab besok saja. Anaknya sudah kadung bertanya kepada orang lain, sehingga bisa saja jawaban yang dijawab oleh anaknya itu berbeda dengan harapan guru-guru. Maka 24 jam siap menjadi guru. Saya ditanya 24 jam, ada masyarakat bertanya, saya bangun tidak saya jawab. Siapapun itu orang, karena kita adalah pelayan. Kita itu adalah khadimul ummah. Karena kita sudah siap memberi menjadi pelayan, kira-kira antara menjadi pelayan dan orang dilayani ini punya posisi penting mana? Punya posisi penting menjadi pelayan. Karena tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi pelayan. Kita ditakdirkan untuk menjadi pelayan. Ibu-ibu, bapak-bapak guru menjadi pelayan orang tua, siswa dan anak-anak kita. Maka saat kita menjadi pelayan, yang utama adalah apa kebutuhan mereka dan harapan mereka terhadap pelayanan itu. Kita harus siap memberikan pelayanan yang paling baik, yang excellent untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka minta pelayanan kepada orang lain, apalagi terkait dengan masalah-masalah agama. Jangan kita pelayanan kita kalah sama Mbah Google, karena keilmuan kita dan cara melayani kita. Tak mari kudu suwe orang dijawab-jawab, segera dia tanya saja kepada Mbah Google, siap menjawab apapun. Karena ini luar biasa kita itu. Saya kira sudah cukup ya. Kok tegang banget sih, kenapa? Santai aja. Selamanya selalu tegang. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka yang paling terakhir sekali saya merasa senang perkembangan MTSL Bayan ini sekarang sudah sangat luar biasa, menjadi madrasah swasta terbesar di Kabupaten Cianjur, madrasah terbesar di Kabupaten Cianjur dengan jumlah murid yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak sudah memberikan pelayanan yang excel untuk anak-anak. Tepuk tangan untuk saya. Saya kira itu, terima kasih. Saya nanti terlalu panjang, nanti banyak masih waktu yang harus saya lakukan. Kurang lebihnya maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu punya doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira waj'alni fi a'yuni nasi kabira. Doanya
itu sesungguhnya yang membangun adalah orang lain. Kalau kita sudah melihat diri kita itu besar, maka jangan pernah orang akan melihat kita itu besar. Maka doa kita, Allahumma ja'alni sabura waj'alni sahira waj'alni fi 'aini sabira. Dan jadikanlah saya di mata saya itu kecil. Waj'alni fi a'yuni nasi kabira. Itu doa ya. Artinya bahwa kita itu sekarang untuk membangun kebesaran itu adalah yang pertama, bagaimana membangun kepercayaan, trust, kepercayaan publik kepada kita. Caranya adalah kita membangun optimisme dan optimalisasi kinerja dan pelayanan kita. Tadi saya sudah sampaikan. Itu kan pertanyaannya, Bu? Cukup kan? Kalau saya sendiri gambarannya besar itu siapa sih kan gitu. El-Bayan udah besar lah kira-kira begitu. Mungkin El-Bayan tidak merasa dirinya besar, tapi orang melihat El-Bayan besar. Kira-kira gitu. Ini penting agar kita itu tidak merasa terlena dengan kebesaran. Kalau kita sudah merasa besar, terlena, maka waktu-waktu tinggal menunggu saja. Kita tidak boleh merasa diri kita besar. Pak, bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik di masa pandemi? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Masih ada 2 pertanyaan dari 1 orang. Yang kedua, apa saja tips memotivasi peserta didik untuk semangat belajar di masa pandemi? Dan yang ketiga, menurut Bumi berarti nih Pak, menurut saya pembelajaran online belum efektif. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Yang paling terakhir saja, betul, karena banyak persoalan. Persoalan yang pertama, SDM kita belum terlatih untuk bikin PPT berbasis media pembelajaran, belum video. Kita SDM kita belum, tapi saatnya harus dilatih. Nanti hari-hari kita memang kalau ada anggaran bisa dari pos ke pelatihan itu ya pelatihan tentang media online, branding madrasah, membangun trust madrasah. Yang paling ahli itu tentu orang media. Kalau Pak Imam tidak ahli, Pak Imam pinternya ngomong kan. Kalau bicara bagaimana bikin media pembelajaran, ya Pak Imam, kalau pertanyaannya itu saya harus mengundang guru melatih ibu-ibu bapak sekalian. Ini loh caranya. Sekarang sudah banyak tutorial di Google kan banyak nih tutorial banyak di sini. Ada aplikasi harus banyak. Bikin player ada aplikasi tanpa misalnya di kota Bandung. Kalau kita nggak bisa, kita belajar dari anak kita, dari tetangga kita, kan begitu. Guru itu nggak usah. Guru itu sekarang sebagai agen pembelajar. Jadi tidak perlu khawatir apalagi malu belajar dengan orang lain. Sekalipun ini murid kita, sekalipun itu murid kita yang mungkin lebih pintar daripada kita. Kalau dulu guru sebagai sumber pembelajaran, segala-galanya guru itu paling pintar. Sekarang nggak bisa. Mungkin saja anak kita sekarang lebih pintar dari kita. Anak kita sudah banyak berpetualangan dengan dunia maya. Dia sudah banyak berselancar dengan dunia maya. Kita masih enggan dan malas belajar. Maka kita lebih pintar dengan digitalisasi. Bahkan pengetahuannya lebih pintar daripada kita. Karena mereka sering berliterasi untuk mencari informasi-informasi melalui medsos. Maka kita saatnya juga berguru kepada murid kita. Gak ada masalah. Karena kita itu, anak kita itu bukan objek pembelajaran, tetapi anak kita adalah subjek pembelajaran. Karena subjek, maka kita membangun dialog interaktif
dua arah antara guru dan murid. Murid kita adalah bukan bejana kosong, tapi anak murid kita sekarang adalah bejana yang mungkin setengah penuh, bahkan kadang penuh, yang saling berinteraksi